Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, amma ba'd. Izinkan karena saya akan membawakan hasil dari penelitian yang saya lakukan yang berkaitan tentang pengembangan asesmen pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun judul yang saya angkat yaitu implementasi penilaian sikap pada kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada jenjang sekolah dasar. Adapun penilaian merupakan salah satu aspek penting pada proses pendidikan. Penilaian merupakan langkah untuk menghimpun berbagai informasi yang digunakan untuk penentuan kebijakan proses pembelajaran pada skala kelas atau skala nasional. Adapun macam-macam domain, yaitu yang pertama domain penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi domain spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan domain kognitif mencakup hasil yang berhubungan dengan aspek pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Domain efektif meliputi perasaan dan minat seseorang, dan domain yang terakhir yaitu psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Domain sikap merupakan domain yang banyak dikeluhkan dalam proses kurikulum 2013. Penilaian sikap atau afektif dalam berbagai mata pelajaran secara umum dapat dilakukan dalam kegiatan dengan berbagai objek sikap. Adapun aplikasi penilaian sikap yaitu pertama, sikap terhadap mata pelajaran. Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan sikap positif, dalam diri siswa akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pembelajaran yang diberikan. Yang kedua yaitu sikap terhadap guru mata pelajaran. Siswa perlu memiliki sikap positif terhadap guru yang mengajar atau yang mengajarkan suatu mata pelajaran. Siswa yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Siswa juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Proses pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan pada saat proses tersebut. Yang keempat, sikap terhadap materi dan pokok pembahasan yang ada. Siswa perlu memiliki sikap positif ini karena pembelajaran yang diajarkan akan menjadi kunci keberhasilan pada proses pembelajaran. Yang kelima, sikap berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang ingin ditanamkan dalam diri siswa melalui materi yang diberikan. Misalnya pengajaran pokok bahasa koperasi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Berhubungan dengan pokok bahasan ini ada nilai leluhur tertentu yang relevan diajarkan dan diintegrasikan dalam diri siswa. Misalnya kerjasama, kekeluargaan, hemat, dan sebagainya. Adapun teknik penilaian yang pertama yaitu penilaian kompetitif sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Yang kedua yaitu penilaian kompetisi pengetahuan tes tertulis, tes lisan, dan penguasaan materi. Yang ketiga yaitu penilaian kompetisi keterampilan melalui tes praktek, proyek, dan juga portofolio. Masuk kepada pembahasan penilaian sikap spiritual dan sosial. Di sini aspek sikap spiritual secara generik pada jenjang sekolah dasar meliputi ketaatan dalam beribadah, berperilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, serta toleransi beribadah. Sedangkan sikap sosial itu meliputi kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Contoh rubrik observasi sikap spiritual dan sosial
pendidikan agama Islam. Adapun aspek yang dinilai dari sikap spiritual dan sosial untuk mata pelajaran PAI harus membreakdown dari bunyi kompetensi dasar yang ada menjadi rincian indikator. Contoh cara membreakdown dari KD yaitu KI1 dan KI2 menjadi indikator pada kelas 1 PAI BP sekolah dasar sebagai berikut. Di sini ada tabelnya yang dimana terdapat kompetensi dasar yaitu KD dan indikator. Yang dimana di situ saya bacakan salah satunya, terbiasa membaca basmalah setiap memulai belajar Al-Quran. Nah, di sini indikatornya itu membaca basmalah sebelum dan sesudah belajar, membaca basmalah sebelum makan dan minum, membaca basmalah sebelum mengerjakan tugas. Jadi pembiasaan untuk membaca basmalah setiap dan sesudah melakukan aktivitas. Dan begitupun kompetensi dasar dan indikator lainnya. Guru juga harus menanamkan indikator KI2, misalnya anak-anak kalian jangan takut salah, jangan segan-segan untuk bertanya jika mengalami keraguan, harus percaya diri. Jadi seorang pendidik harus serta menanamkan indikator baik pada sikap spiritual maupun sosial serta diberi contoh oleh pendidik, karena pendidik merupakan usaha secara langsung maupun tidak langsung. Pendidik juga sudah menyiapkan instrumen observasi sikap spiritual dan sosial menggunakan skala Likert seperti berikut. Jadi ini contoh tabelnya. Contoh tabel observasi sikap spiritual. Jadi poin 1 yang membaca basmalah sebelum dan sesudah belajar, membaca basmalah sebelum makan dan lain sebagainya. Di sini yang di sebelahnya itu observasi membreakdown KD 2.1. Ini hampir sama sih antara tabel 1 dan tabel 2. Cuman yang menjadi pembedaannya yaitu pertanyaannya. Tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun di sini teknik penilaian dan pengolahan hasil penelitian sikap spiritual dan sosial. Penilaian domain sikap sangat berbeda dengan domain pengetahuan dan keterampilan, karena penilaian sikap dilaksanakan pada saat kurikuler maupun ekstrakurikuler, baik langsung ataupun tidak langsung, dan pengambilan nilai akhirnya menggunakan sistem modul nilai yang banyak diperoleh. Berdasarkan panduan penilaian pada sekolah dasar yang diterbitkan oleh Dirjen Dikdasmen 2015, situ teknik pelaksanaan pengamatan sikap spiritual dan sosial secara umum prosedurnya sebagai berikut, yaitu pertama, mengamati sikap dan perilaku peserta didik pada saat proses pembelajaran di luar pembelajaran saat proses pembelajaran berlangsung. Guru bisa mengamati sikap dan perilaku peserta didik baik saat berlangsungnya diskusi melalui tanya jawab ataupun kerja kelompok. Selanjutnya yaitu menindaklanjuti hasil pengamatan baik dari guru kelas maupun guru mata pelajaran, diskusikan minimal 2 kali dalam 1 semester. Yang selanjutnya yaitu teknik penilaian dan pengolahan hasil penilaian sikap spiritual dan sosial. Pengolahan hasil sikap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah pelaksanaan sikap dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester, didiskusikan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran. Pengolahan hasil rekapitulasi pengamatan sikap selama 1 semester. Selesai dirapatkan Dewan Guru, juga harus mengikuti rambu-rambu rumusan kalimat deskripsi domain sikap sesuai pada buku panduan penilaian sebagai berikut. Yang bersifat motivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif dan menghindari frasa yang bermakna kontras seperti contoh sebelumnya. Yang kedua yaitu deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap peserta didik yang sudah baik atau yang kurang baik. Jika peserta didik belum menampilkan sikap dan perilaku kurang baik, maka dilakukan rapat Dewan Guru sebagai dasar keputusan akhir pada rapor berikut. Siklus pengolahan
mulai dari pengamatan hingga keputusan akhir kalimat. Deskripsi sikap spiritual dan sosial pada rapor peserta didik. Penilaian sikap spiritual dan sosial pengembangan domain sikap pada kurikulum tahun 2013 terdapat 2 sikap yang harus ditanamkan dan dikembangkan, yaitu sikap spiritual yaitu dalam kompetensi inti 1 atau KI 1 dan sikap sosial yaitu dalam kompetensi inti 2 yaitu KI 2. Adapun 3 caranya yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Adapun observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Yang kedua, penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan diri dalam konteks pencapaian kompetensi. Dan yang terakhir yaitu penilaian antar teman, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, saya menarik kesimpulan bahwasanya penilaian domain sikap pada kurikulum 2013 berbeda dengan penilaian domain pengetahuan dan keterampilan. Penilaian sikap baik spiritual maupun sosial dilakukan melalui 3 cara, yaitu observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman sejawat. Penilaian sikap melalui observasi dilaksanakan baik selama proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Sedangkan teknik penilaian diri atau antar teman bisa dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 semester dan pelaksanaannya sebelum ulangan atau penilaian akhir semester atau UAS. Hal ini dilakukan untuk selalu melihat sikap dan perilaku yang ditampilkan peserta didik pada kehidupan sehari-hari selama di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin mengkritik dari hasil pemaparan saya, silakan untuk menulis di kolom komentar. Terima kasih.